Pernah dengar negara seaneh dan seunik ini? Mereka punya adat luar biasa yang sulit dipercaya orang luar. Menamparkan wanita. Ironisnya, makin keras tamparan, makin besar rasa hormat dan cinta. Negara ini kecil, diapit 3 kekuatan besar. Wilayahnya sekecil desa besar. Walau negaranya, atau desa, spesial mereka, tak luas. Mereka bangga punya sejarah lebih 1000 tahun. Kebanggaan terbesar, resep nasi goreng rahasia yang turun-temurun 10 abad. Rasanya lezat, sulit ditolak. Karena itu, negara kecil ini dijuluki negeri nasi goreng. Tapi yang buat warga marah adalah resep rahasia. Warisan 1000 tahun, dicuri terang-terangan. Lebih parah, resep itu jadi makanan terkenal Lebanon. Mereka lapor darurat ke PBB, tuntut keadilan dan hak cipta kuliner. Tapi, negara sekecil dan tak diakui PBB, mana bisa dapat keadilan? Terdesak dan penuh dendam kehilangan, kepala desa mereka, yang mereka panggil presiden, putuskan rencana serangan teror gila. Rencananya, ledakkan menara Eiffel di Paris. Presiden yakin ini tak hanya luapkan amarah resep nasi goreng dicuri, tapi paksa negaranya dapat perhatian dunia. Tujuan, 1 panah bunuh 2 babi, tercapai. Anehnya, apa hubungannya resep nasi goreng Lebanon dengan menara Eiffel Prancis? Walau tak masuk akal, rencana tetap jalan. Negara segera rekrut prajurit untuk misi rahasia. Gelar pelatihan teror 10 bulan penuh. Mereka belajar kilat bahasa Prancis, teknik lempar granat, dan beda budaya. Khususnya, tahu, di Prancis dilarang menamparkan wanita. Prajurit kaget. Astaga. Tidak mungkin. Kenapa? Ritual mulia tunjukkan hormat begitu. Kenapa tak boleh dipakai di sana? Usai latihan keras, hanya 2 bersaudara Ferouz dan Muzaffar yang paling berbakat. Pemimpin panggil mereka, berkata lantang, "Kalian berdua pergilah dengan tenang. Setelah kalian berkorban, nama kalian akan tercatat di sejarah." Dengar kata, berkorban, keduanya panik. Hah, berkorban? Kontrak kami tak ada klausul pengorbanan. Lagi pula, kami dilatih pakai pesawat remote untuk hancurkan menara Eiffel. Pemimpin tertawa canggung. Rencana itu kurang realistis. Saya ganti ke rencana B. Jadikan kalian bom berjalan. Keduanya protes. Kami tak mau mati secepat ini. Tepat saat mereka mau mundur, pemimpin keluarkan kartu as, alat cukur canggih dan uang saku lumayan. Bagi warga negeri nasi goreng, mainan, ini sangat berharga. Anda yakin beri kami ini? Tentu, jawab pemimpin. Wah, tergoda hadiah material itu. Ferouz dan Muzaffar yang bodoh langsung semangat berangkat hari itu juga. Perjalanan Ferouz dan Muzaffar ke Paris penuh kesialan. Awalnya, mereka naik gerobak sapi, lalu mobil listrik lambat, terakhir bus penuh sesak, lebih sebulan di darat. Akhirnya mereka naik pesawat langsung ke Prancis. Pertama kali naik pesawat, keduanya tegang, tapi tak lupa tujuan teror. Mereka diam-diam putuskan pakai garpu sebagai senjata, bajak pesawat, lalu tabrakan ke menara Eiffel. Saat siap beraksi, pramugari umumkan kabar mengejutkan. Petugas pengatur lalu lintas udara sakit hati. Mogok kerja, pesawat tak bisa ke Paris. Harus darurat di bandara terdekat. Penumpang lain protes. Di tengah kekacauan, seseorang dorong Ferouz. Muzaffar coba desak maju protes ke pramugari. Hasilnya, garpu senjatanya dengan mudah direbut pramugari. Tak ada pilihan. Keduanya terpaksa turun di tempat terpencil, ribuan kilometer dari Paris. Karena asing, mereka panggil taksi. Tapi di mobil, sopir taksi melaju kencang, arah berlawanan dari Paris. Keduanya teriak putus asa. Mau kemana dia? Penipu, penipu. Akhirnya mereka ditinggalkan sopir. Semua barang hilang. Sisa peta tua tak dipahami. Setelah 3 jam mendaki tanpa hasil, mereka temukan warung makan kecil. Mereka mau cari info dan arah. Pemilik pria tak suka 2 orang asing berpakaian aneh ini. Tapi si nyonya menyambut ramah. Tanya mau makan apa? Muzaffar, tunjukkan terima kasih tulus. Langsung lakukan ritual tertinggi negeri nasi goreng. Tampar keras wajah si nyonya. Tindakan ini picu keributan. Ada apa? Si nyonya teriak. Lihat pemilik marah. Keduanya langsung lari. Pemilik pria teriak. Napoleon Bonaparte, kejar. Berkat latihan kabur, keduanya panjat dinding, lolos dari kejaran 2 anjing besar. Di balik tembok itu ada villa mewah. Pintu terkunci, tapi keduanya berpikir, benar,
Ini baru markas teroris. Mereka lihat sekeliling. Tak ada orang. Lalu ambil sekantong makanan anjing untuk ganjal perut. Setelah itu, ganti baju baru. Malamnya, mereka pakai karpet tidur. Keduanya terkesima. Di negara kita mana ada selimut sebesar dan sehangat ini. Baru selesai ucap selamat tidur. Rumah mendadak meledak. Untunglah berkat lindungan para leluhur. Keduanya tak terluka. Tapi masalah sebenarnya datang. Di luar gerbang, ada kelompok teroris lain. Lebih kejam dari mereka. Sudah menunggu. Mereka bawa Ferouz dan Muzaffar ke markas rahasia bawah tanah. Lalu mereka keluarkan 2 lembar naskah ancaman. Paksa keduanya bacakan pesan itu ke pemerintah. Walau sudah belajar sedikit Prancis saat latihan, mereka tak bisa baca naskah rumit itu. Pemimpin kelompok teroris mulai curiga. Ia ambil foto, bandingkan wajah keduanya dengan target awal. Lalu teriak, "Apa-apaan? Ini bukan 2 orang yang kita cari." Tertangkap salah di markas rahasia bawah tanah. Ferouz dan Muzaffar lihat bahaya. Cepat cerita semua, identitas asli, negeri nasi goreng kecil, dan rencana teror Menara Eiffel karena resep dicuri. Dengar kisah gila ini, pemimpin teroris tertawa. "Ah, sesama profesional, jika rekan, kita harus bantu." Teroris baik hati itu beri mereka kapal kecil Reyot untuk kabur. Disertai ucapan, "Sukses dalam karir." Tapi di tengah laut, kapal berasap, lalu tenggelam. Saat bangun, mereka terdampar entah di mana. Mereka putuskan ikut arah matahari. Sampai di kota Marseille. Baru tiba, kota itu rusuh. Keduanya bingung, langsung jalan ke tengah kerumunan. Polisi yang atasi kerusuhan lihat 2 orang aneh ini. Kira mereka provokator. Polisi langsung menghajar mereka. Untungnya mereka diselamatkan perusuh. Dibawa ke bar untuk hiburan dan menenangkan diri. Usai minum 2 gelas anggur, Ferouz gerah, lepas jaket, memperlihatkan kaos tim Paris di dalam. Semua tahu, tim Marseille dan Paris rival bebuyutan di sepak bola Prancis. Lihat Ferouz pakai kaos lawan. Masa langsung marah. "Sudahlah, mari kita kabur," teriak Muzaffar. Tapi terlambat. Ferouz dihajar brutal. Masuk UGD. Sehari baru sadar. Dokter masuk. Wajah serius. Umumkan. "Operasi sukses. Kami berhasil potong 1 ginjal Anda." Muzaffar kaget. "Apa? Dia cuma patah hidung. Kenapa potong ginjal?" Dokter bingung. "Hah? Mana berkasnya?" Setelah cek, dokter teriak kaget. "Astaga, salah operasi orang." Muzaffar tuntut. "Pasang lagi ginjalnya." Dokter geleng. "Tak bisa. Ginjalnya sudah dikirim ke Paris." Muzaffar menjerit. "Lalu bagaimana?" Dokter tenang menghibur. "Tak apa. 1 ginjal masih bisa hidup normal." Ferouz, walau masih lemah, sadar, berteriak putus asa. "Ginjalku. Kembalikan ginjalku. Pencuri organ, aku mau ginjalku. Kembalikan ginjalku." Saat itu, reporter wanita yang menjunjung keadilan masuk. Bawa kamera. Ia iba lihat keduanya. Putuskan bantu cari ginjal yang dicuri. Ia bawa mereka ke departemen terkait untuk melapor. Pengacara jelaskan, prosesnya rumit. Butuh 3-5 tahun baru selesai. Muzaffar mengeluh pahit. Ini pas sekali dengan sifat Prancis. Meski rumit, Muzaffar merasa ditolong. Ia dekati reporter itu. Langsung lakukan ritual tertinggi negeri nasi goreng tunjukkan terima kasih mendalam. Usai itu, keduanya dianggap gila. Ditangkap polisi. Reporter bersemangat itu berlari mengejar. "Janji, saya pasti akan bebaskan kalian." Karena keduanya imigran ilegal tanpa dokumen. Polisi putuskan deportasi besok. Tapi negara mereka terlalu kecil. Tak terdaftar di peta atau sistem. Jadi, polisi putuskan bawa mereka ke negara tetangga terdekat untuk buang. Polisi bilang lokasi deportasi tak jauh. Hanya 3.000 kilometer. Mereka harus jalan kaki sendiri. Putus asa, Muzaffar telepon pemimpin. Pemimpin itu maki mereka bodoh. Tak berguna, ia ancam. Jika gagal, ia tangkap ayah mereka jadi bahan resep nasi goreng rahasia. Tak ada pilihan. Muzaffar keluarkan semua uang simpanannya. Suap polisi jaga. Harap dilepas, tapi polisi lihat uangnya, menolak, bilang dia, petugas bermoral. Namun ia beri ide, kalau 2 kali lipat, bisa, atau kalian bantu saya syuting film, monster berbulu biru melawan kelinci nakal. Lihat keduanya bengong, ia desak, kenapa bengong? Cepat main, keduanya berakting total. Polisi yang lihat jadi ingin gabung.
Ia cepat lari ganti kostum monster. Dua bersaudara itu tak bodoh. Saat polisi tak ada, mereka kabur. Polisi selesai ganti baju, lari keluar. Apa-apaan? Kemana mereka? Reporter yang janji bebaskan mereka benar-benar datang. Tapi satpam tak izinkan masuk. Ia terpaksa menyelinap masuk lewat pintu belakang. Begitu naik, ia lihat Ferouz dan Muzaffar di dalam truk sampah. Keluar, reporter itu cepat kejar mobil sampah, memotongnya, lalu selamatkan mereka. Ia bawa keduanya ke rumahnya. Jamu makan dan minum hangat. Abis main, makan, abis makan, main lagi. Hidup tiba-tiba indah. Mereka bahkan ajak mandi sungai di tengah malam sunyi. Yang terpenting, reporter itu ajak mereka habiskan malam penuh gairah. Orang sebaik ini sungguh langka, keluh Muzaffar. Muzaffar goda Ferouz yang luka. Ferouz tak kuat lagi. Biar saya gantikan, Ferouz membalas manja. Dasar tak tahu malu. Ahihi, besoknya, mereka lanjut ke Paris cari ginjal. Mereka berjalan sambil menikmati pemandangan. Setelah 2 hari perjalanan, mereka sampai tujuan. Reporter itu kelelahan, langsung tertidur di ranjang. Muzaffar ambil kameranya, mau rekam video TikTok ancam teror demi selesaikan misi. Baru setengah rekam, Ferouz tegas berhenti. Ia rasa hidup di sini terlalu indah. Ada gadis cantik, anggur enak, pemandangan, bahkan ginjalnya ada di Paris. Meledakkan tempat ini sungguh sayang. Muzaffar marah. Apa maksudmu? Karena wanita itu beri kau cinta semalam. Atau kau hianati negara? Kau sudah sesat. Karena beda pandangan, keduanya pisah. Muzaffar cari bantuan, nekat pasang bom bunuh diri demi misi. Sementara Ferouz ikut reporter ke RS cari ginjalnya. Mengejutkan, RS tahu diri. Setelah tahu ginjal salah potong, mereka kembalikan ke Ferouz. Saat siap operasi pasang ginjal, Ferouz ingat Muzaffar yang nekat mati demi misi. Ferouz langsung lompat dari meja operasi. Ia rebut ginjalnya. Tidak, aku harus hentikan Muzaffar. Ia cepat bungkus ginjal itu. Bilang ke dokter, ini ginjalku. Kan, aku bawa dulu. Besok aku pasang lagi. Mengabaikan perawat. Dokter yang kaget. Ferouz lari ke Menara Eiffel. Ia temukan Muzaffar duduk sendiri. Sedih. Ternyata Muzaffar lihat banyak turis di bawah menara. Terutama anak-anak. Hati nuraninya tak izinkan dia celakai orang tak bersalah. Keduanya sadar. Putuskan berubah. Tinggalkan misi teror. Tapi masalah tetap ada. Bagaimana dengan ayah kita? Dia sudah tua. Keluh Muzaffar. Ya, dia sudah tua. Ferouz setuju. Dia sudah tua. Keduanya ulang. Apa-apaan? Maksudnya, karena tua, tak perlu khawatir ancamannya. Dua anak yang berbakti, ingin ayahnya mati. Keduanya sudah sadar, mau pergi. Tiba-tiba, mereka lihat sosok familiar. Astaga, bukankah itu putra presiden kita? Ternyata, setelah presiden tahu mereka tak bisa dipercaya dan mungkin hianat, ia kirim putranya ke Paris untuk berkorban demi negara. Sebagai ganti, putra presiden lihat Ferouz dan Muzaffar, langsung teriak, pengkhianat, ada teroris, panggil polisi. Mereka bawa bom. Bom ada di tubuh mereka. Ferouz menerjang, menabrak putra presiden. Putra presiden segera bangkit, aktifkan bom waktu di tubuhnya. Hitungan mundur sisa 1 menit. Lihat bahaya. Ferouz bilang ia cacat. Biarkan dia ambil risiko. Ia bawa tas bom, lari sekuat tenaga ke tepi sungai Sen. Ia ancang-ancang, lempar tas bom kuat-kuat. Tapi dalam bingung, ia lempar salah tas. Ginjalnya yang terlempar ke sungai. Apa yang kau lakukan? Muzaffar panik. Bom meledak. Ferouz tewas seketika di tempat. Reporter itu menangis. Sebarkan aksi heroik ini. Ferouz berkorban demi keselamatan semua. Dan sebelum tewas, ia tinggalkan ginjalnya untuk yang membutuhkan. Kisah pahlawan Ferouz menyebar ke Prancis dan dunia. Negeri nasi goreng. Berkat pengorbanan tragis Ferouz, akhirnya diakui resmi PBB. PBB bahkan bantu mereka daftarkan hak cipta resep nasi goreng rahasia. Presiden Prancis, seorang wanita, sendiri gelar upacara anugerah kehormatan tertinggi untuk Ferouz. Di upacara itu, Muzaffar mau berterima kasih atas kebaikan presiden ke negaranya. Tak bisa menahan diri, ia langsung lakukan ritual tertinggi negaranya. Tampar keras wajah presiden. Presiden Prancis hanya pegangi wajah. Kaget. Apa yang kau lakukan? Muzaffar jelaskan. Bukankah sudah dibilang tak boleh memukul wanita?